Sebelum merekan kultivator, menyimak alur ceritanya, mohon siapkan kopi hangat terlebih dahulu. Oke, tanpa lama-lama, lanjut alur ceritanya. Kalau itu orang hidup, mungkin dia juga mengincar cahaya ungu itu. Atau mungkin itu jebakan. Pada hari-hari yang dihabiskan Shu Qing di kota yang hancur ini, dia sangat memahami apa yang terjadi ketika aura dewa menginfeksi makhluk hidup. Itu mengubah mereka menjadi binatang mutan. Mereka menjadi sangat kejam dan sangat kuat. Namun, mungkin karena area ini belum sepenuhnya berubah, sebagian besar monster mutan menghabiskan siang hari untuk tidur. Satu-satunya pengecualian adalah jika mereka diganggu, seperti ketika dia pergi untuk mengambil batu giok itu. Biasanya, selama Anda berhati-hati, Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Sejujurnya, Shu Qing lebih curiga terhadap manusia hidup daripada binatang mutan. Lagi pula, terkadang manusia jauh lebih berbahaya daripada binatang. Setelah memikirkan masalah ini lebih lama, matanya perlahan berubah menjadi lebih dingin. Tidak masalah jika ada orang yang hidup di sana. Dan tidak masalah jika itu jebakan. Dia harus kembali ke sana. Meski begitu, dia tahu bahwa jika dia berencana melakukannya, dia harus benar-benar siap. Dengan pemikiran seperti itu di benaknya, dia melihat potongan bambu di tangannya. Dia telah berlatih selama berhari-hari menggunakan slip. Dan itu lebih bermanfaat baginya daripada meningkatkan stamina dan kepercayaan dirinya. Itu telah tertanam kuat dalam teknik kultivasi dalam pikirannya. Dan juga memberinya beberapa informasi umum tentang kultivasi. Budidaya memiliki sejarah yang kembali ke zaman kuno sebelum kedatangan dewa yang hancur. Meskipun beberapa hal telah berubah sejak dulu, sebagian besar sistemnya tetap seperti dulu. Itu dipecah menjadi kondensasi Qi, pendirian yayasan, inti emas, dan jiwa yang baru lahir. Apapun yang terjadi setelah Nascent Soul, itu terlalu maju, dan bambu tidak membicarakannya. Namun, slip tersebut menjelaskan betapa sulitnya budidaya bagi para petani. Aura dewa mencemari kekuatan roh. Bagi makhluk hidup, noda itu sama dengan racun yang mematikan. Pada suatu saat di masa lalu, orang-orang menyebut aura dewa sebagai mutagen. Shu Qing tidak yakin tentang detailnya. Dia hanya tahu bahwa setiap kali dia berlatih kultivasi, dia merasa sangat kedinginan, dan itu mungkin karena kekuatan rohnya terinfeksi mutagen. Ketika cukup banyak mutagen terbentuk di dalam tubuh seorang kultivator, mereka akan mengalami mutasi. Dalam beberapa kasus, mereka akan meledak dalam awan darah. Di lain waktu, mereka akan berubah menjadi binatang yang tidak punya pikiran. Saat mata dewa terbuka untuk melihat suatu area, mutagen di sana akan langsung menjadi lebih terkonsentrasi. Pada gilirannya, hal ini akan mempercepat mutasi. Kultivasi pada dasarnya berbahaya, tetapi menghindarinya tidak mungkin. Shu Qing hidup di dunia kiamat yang terinfeksi oleh aura dewa, dunia di mana umur manusia memiliki batas dan penyakit merajalela. Tinggal di sini seperti tinggal di 9 kata-kata. Hanya sedikit orang di sini yang meninggal dengan tenang dalam tidurnya. Tanpa pilihan lain, budidaya menjadi jalan yang kebanyakan orang tidak punya pilihan selain mengikutinya. Selama bertahun-tahun, orang-orang telah mewariskan warisan dan menggunakannya untuk mengembangkan teknik budidaya. Cara tradisional saat ini adalah dengan menyerap kekuatan roh dan menggunakan teknik budidaya untuk mengisolasi mutagen di bagian tubuh tertentu. Bagian tubuh itu kemudian disebut bercak mutasi. Oleh karena itu, jumlah mutagen yang dapat diisolasi suatu teknik menjadi standar penting dalam menentukan hierarki teknik. Teknik yang mengisolasi mutagen dalam jumlah besar dikendalikan oleh kelompok dan klan yang kuat. Teknik-teknik seperti itu adalah aset terbesar organisasi-organisasi tersebut. Tentu saja, keadaan serupa akan tetap ada baik dewa itu datang atau tidak. Karena perbedaan teknik budidaya dan cara mengisolasi mutagen yang berbeda, lokasi bercak mutasi bisa berbeda-beda. Bagaimanapun juga, selama seseorang berlatih kultivasi, ia harus menghadapi mutagen, dan karena itu, secara bertahap akan timbul bercak mutasi. Bercak mutasi tidak akan pernah bisa dihilangkan sepenuhnya. Beberapa pil obat bisa melarutkannya, tapi itu hanya mengobati gejalanya dan bukan akar masalahnya. Konon, potongan bambu Shu Qing menyebutkan bahwa ada cara untuk membersihkan noda mutasi sepenuhnya. Di dunia kiamat, ada lokasi lain selain Phoenix Selatan. Salah satunya adalah benua besar yang disebut River Ancient. Itu dianggap sebagai daratan utama dunia. Dari sanalah manusia berasal, dan meskipun mereka juga terinfeksi oleh aura dewa, mereka tampaknya telah menemukan cara untuk membersihkan diri dari aura tersebut.
Meski begitu, apapun metodenya, tidak bisa dipraktikkan secara luas. Hanya orang-orang yang sangat penting yang bisa menggunakannya. Bagi para kultivator biasa, itu hanyalah mimpi. Dan untuk para pembudidaya nakal yang jumlahnya tak terhitung jumlahnya, mereka tidak memiliki peluang sama sekali. Pembudidaya nakal memiliki teknik yang paling rendah dan terlemah, yang membuat praktik budidaya mereka menjadi sulit dan menempatkan mereka pada risiko mutasi yang tinggi. Meskipun terdapat bahaya, para petani masih menjadi pemandangan umum di mana-mana. Itu termasuk Xu Qing. Bagaimanapun, dia juga dianggap sebagai seorang kultivator nakal. Dengan potongan bambunya, dia seperti semua kultivator lainnya di dunia kiamat, menempuh jalan berbahaya yang tidak bisa kembali lagi. Mereka seperti manusia yang berenang ke laut dalam menuju pantai yang tak terjangkau di seberang sana. Sebagian besar akan kehabisan energi dan mati jauh sebelum melihat pantai legendaris yang jauh itu. Xu Qing yang tumbuh besar di daerah kumuh di luar kota, tahu bahwa yang diperlukan hanyalah satu pertarungan yang gagal atau satu serangan penyakit, dan hidupnya bisa saja berakhir. Bertanya-tanya apakah aku akan bermutasi suatu hari nanti lebih baik daripada bertanya-tanya apakah aku akan bertahan melewati hari esok, pikirnya, tanpa sadar mengusap luka di dadanya sambil melihat ke atas, ke langit. Sebentar lagi akan terang kembali dan suara lolongan serta jeritan di luar sudah mulai memudar. Jika hujan darah ini terus berlanjut dan aku tidak dapat menemukan cahaya ungu itu, maka aku harus berpikir untuk pergi. Mungkin pergi ke kota lain untuk mencari obat. Dia menatap lukanya. Karena aura dewa dan curah hujan darah yang tak ada habisnya, hampir semua yang ada di kota ini terinfeksi parah, termasuk tanaman obat. Persediaan di sini sangat kurang. Xu Qing menghilangkan sebanyak mungkin air yang mengandung darah dari lukanya. Dengan wajah pucat, dia menarik napas dalam-dalam sambil melepas pakaian atasnya dari balik jaket kulit, menggunakannya untuk membalut lukanya, lalu menguatkan diri dan menunggu fajar. Tak lama kemudian, suara lolongan dan jeritan semakin pelan. Ketika langit sudah benar-benar hilang, Xu Qing mengintip melalui celah tersebut dan memastikan bahwa langit benar-benar cerah. Berdasarkan pengalaman masa lalunya, dia tahu bahwa tempat itu aman untuk muncul. Namun, dia tidak langsung keluar. Sebaliknya, dia bangkit dan mulai meregangkan persendiannya yang kaku. Setelah dia melakukan pemanasan, dia membuka segel celahnya, lalu memanfaatkan cahaya untuk membuka karungnya dan melihat ke dalam. Mengambil belati berkarat dari dalam, dia mengikatkannya ke pahanya. Lalu dia melengkapi tusuk besi hitamnya. Akhirnya, dia mengeluarkan potongan kepala ular yang dengan hati-hati dibungkus dengan kain. Setelah membuka kain itu untuk memeriksanya, dia memasukkannya kembali ke dalam kantong. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, Xu Qing menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Saat dia membuka matanya lagi, matanya terasa keras dan dingin. Dengan itu, dia melangkah ke tempat terbuka. Di luar, dia melihat sekeliling dengan hati-hati dan melihat bahwa pantainya bersih. Dia mulai bergerak di bawah langit yang cerah. Hujan darah terus turun dari langit yang mendung, sehingga tidak ada matahari atau sinar matahari. Cahaya pagi tampak seperti tatapan keruh seorang lelaki tua yang sakit, perlahan menembus sisa-sisa kabut malam yang berserakan. Dan hembusan napas lelaki tua itu bagaikan angin fajar, penuh dengan rasa dingin kematian. Jika Xu Qing tidak meluangkan waktu untuk melakukan pemanasan lebih awal, angin sepoi-sepoi itu akan membuatnya gemetar. Syukurlah, dia memiliki cukup kehangatan dalam dirinya sehingga tidak terpengaruh. Mempertahankan kecepatan yang baik, dia menuju ke tempat dia melihat orang hidup itu sehari sebelumnya. Dari sudut pandang yang tinggi, dia terlihat menyelinap melewati reruntuhan yang kosong seperti macan tutul, bergerak dengan anggun sambil sesekali melompati tembok yang runtuh. Yang mengimbanginya jauh di atas adalah sekawanan burung. Saat dia berlari, Xu Qing menatap mereka dan menjilat bibirnya. Sayangnya, mereka terlalu tinggi untuk dijangkau. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika mata dewa terbuka, semua makhluk hidup tertular dan sebagian besar mati. Itu termasuk binatang. Satu-satunya pengecualian adalah burung. Dalam beberapa hari terakhir, Xu Qing berburu burung begitu saja, dengan harapan bisa mengurangi rasa lapar di perutnya. Meskipun burung kadang-kadang terjebak dalam hujan darah, sebagian besar secara naluriah mereka mampu menemukan tempat tinggal yang aman. Misalnya, gua tempat Xu Qing tinggal adalah tempat yang dia temukan saat melacak beberapa burung. Sejujurnya, tempat seperti itu tidak sepenuhnya aman.
Namun binatang buas dan mutan cenderung mengabaikan mereka karena beberapa alasan yang tidak biasa. Sebenarnya, itu hanya satu dari 2 lokasi penting yang dia identifikasi. Yang kedua adalah Istana Hakim Kota. Saat ini, dia mengabaikan burung-burung itu, melupakan istananya, dan menuju ke tempat itu sejak kemarin. Saat dia semakin dekat, dia memutuskan untuk tidak mendekat secara langsung, melainkan mengelilingi sebuah bukit yang menghadap ke area tersebut. Setelah dengan hati-hati mendaki ke puncak bukit, dia tetap tengkurap dan menjaga kelopak matanya tetap terbuka untuk mencegah kilatan matanya mengungkapkan posisinya. Dengan itu, dia melihat ke bawah. Seketika, pupil matanya mengerut saat dia kembali melihat orang yang dia lihat kemarin. Seperti sebelumnya, dia duduk di samping salah satu dinding yang runtuh, mengenakan pakaian bagus, kulitnya normal-normal saja. Yang terpenting, segala sesuatu tentang dia, dari postur hingga posisinya, persis sama dengan yang diingat Xu Jing. Seolah-olah dia menghabiskan sepanjang malam tanpa bergerak sedikit pun. Itu tidak masuk akal. Jika orang ini masih hidup, dia tidak mungkin mengabaikan hal-hal berbahaya yang mengintai di malam hari di kota ini. Dan jika dia mati, mayatnya yang tidak terinfeksi akan dimakan oleh binatang mutan. Xu Jing berbaring diam di sana, memikirkan masalahnya dan tidak bergerak. Dibesarkan di daerah kumuh, ia sudah lama belajar kesabaran. Waktu berlalu perlahan, tapi pasti ketika dia hanya diam di tempat mengamati situasi. Akhirnya, tengah hari datang dan pergi. Hanya setelah menunggu selama 6 jam penuh, Xu Jing akhirnya meraih dan mengambil batu, lalu melemparkannya ke arah pria itu. Itu memukul pria itu dengan keras. Dia bergoyang maju mundur, lalu terjatuh seperti yang diharapkan oleh mayat. Saat dia terjatuh, seberkas cahaya ungu muncul di tempat dia duduk. Pemandangan itu menyebabkan mata Xu Jing berbinar. Selama berhari-hari, dia mencari cahaya ungu yang dia lihat jatuh di kota ini. Dia harus menahan diri untuk tidak terburu-buru maju secara instan. Dan bahkan dengan seluruh pengendalian dirinya, dia hanya bisa bertahan selama beberapa detik sebelum mulai bergerak. Dia tampak berlari sekuat tenaga, bergerak dengan kecepatan elang, menuju apapun yang memancarkan cahaya ungu. Sesampainya di cahaya, dia meraih benda itu, berputar di tempatnya, lalu berlari menjauh. Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Dan hanya ketika dia berada sekitar 30 meter jauhnya, dia berhenti, terengah-engah untuk melihat ke bawah pada benda ungu di tangannya. Itu adalah kristal yang indah, berkilau dan tembus cahaya. Jantung Xu Jing berdebar kencang saat dia melihat kembali mayat yang terjatuh. Mungkin karena cahaya ungunya tidak lagi melindunginya, pakaiannya sudah rusak, dan kulit mayatnya berubah menjadi hitam kehijauan. Melihat itu, Xu Jing secara naluriah mencengkeram kristal ungu itu erat-erat di dadanya. Kemudian dia berbalik ke arah guanya dan mulai berlari. Setelah beberapa saat, dia melambat dan melihat sekeliling, tampak bingung. Sambil menarik penutup jaket kulitnya, dia melihat ke arah dadanya. Tidak ada rasa sakit lagi. Sebaliknya, titik itu hanya terasa sedikit gatal. Dengan mata penuh kecurigaan, dia melepaskan ikatan pakaian yang dia gunakan sebagai perban. Saat dia melihat luka di dadanya, ekspresinya berkedip drastis. Terakhir, dia memeriksanya, lukanya masih bernanah dengan warna hitam di tepinya. Namun saat ini, lukanya hampir sembuh total, hanya dengan sedikit jaringan parut tipis di tepinya. Dia tidak melihat darah sama sekali. Apa? Terengah-engah, dia menatap kristal ungu di tangannya.